Shalom semuanya. Kita mulai ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Kita bersama dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu sampai pada saat ini kami masih bisa hidup. Kami masih bisa berkumpul juga untuk melakukan ibadah pada malam hari ini lewat Zoom. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita pujian dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Kita katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai dunia, tetapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat
Yesus, kasih Yesus, bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus.
Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Tak pernah kau lepaskan dari kasih lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, kau temani Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang dengan Engkau. Terima kasih. Kami tenang di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tenang hanya di dalam Kau. Haleluya. Karena kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu, mereka yang bisa bersuka cita dalam memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Apa ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh, apa ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau
teman terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Apa, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau, tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semua Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Mas mau puji Tuhan, amin. Dari surga turun ke bumi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan jadi orang yang benar. Sukacita pujian irama dan tarian di jalan-jalan kota, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di Bapa dan tarian di jalan-jalan kota, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di Bapa dan tarian di jalan-jalan kota, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu.
Kasih Tuhan. Syukur malam hari ini untuk anak-anak. Kasih Tuhan. Silakan Tuhan ajari kami lewat perkataan-perkataan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semua kita yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Satu, dua, tiga. Oke. Sebentar ya. Oke, kita sapa dulu satu-satu ya. Baik. Shalom Jelita. Siapa lagi? Sama siapa Jelita? Mana papi? Wah, mananya suara Jelita kok nggak ada? Salam Pak Tua, salam semuanya. Selamat malam. Selamat malam juga. Sama siapa aja? Ada siapa aja di sana? Sendirian Pak Tua. Sendirian? Boh, sampai kaget tua. Kok sendirian? Bentar. Ya Pak Tua. Tapi, tapi di mana? Mami di mana? Mami Mami? lagi kumpulan. Mami? Oh, Mami sudah kerja ya? Kak Cika? Kak Cika latihan. Oke lah. Shalom Kakak Glory. Salam semuanya, selamat malam. Mana Boas? Bos lagi main. Sekarang shalom Kak Esther sama Bow. Salam semua, selamat malam. Shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Salam semua, selamat malam. Shalom Tante Heni. Halo semuanya, selamat malam. Shalom Mami, Brian, Bu Uli. Salam semua, selamat malam. Kurang kencang suaranya. Satu. Salam semua, selamat malam. Sudahnya? Ya. Baiklah. Shalom Pak Dedi. Shalom Pak, shalom semua, selamat malam. Baik. Sekarang shalom yang di studio. Baik. Tuhan, mari kita mulai ya. Lanjutkan lagi. Haleluya. Tuhan.
menyertakan dirinya kembali di antara kita lewat persekutuan dengan firman. Baik, ya. Tadi kan dari kemarin kita berhenti di ya, itu ada suara. Gimana suaranya? Kekecilan kah? Cek 1. Sekarang bagaimana? Gimana suaranya? Oke ya. Sudah, Baik. sudah. Sudah ya. Baik, saudara. 2 hari ini kita berhenti di sini ya. Oke, kalau kita berhenti di satu bagian, berarti itu perlu kita highlight ya. Perlu kita garis bawahi gitu. Ya. Nah, kan dikatakan aku menunjukkan jalannya hari ini, aku menunjukkan jalannya kepadamu. Di masa depan engkau harus menerapkannya sendiri. Artinya di sini saudara bahwa Tuhan itu ya. Nah, ini kemarin agak saya lupa mengatakan ini ya. Oke, sekarang diingatkan. Jadi sebetulnya, jadi kalau dikatakan di masa depan kamu harus menerapkannya sendiri. Jadi artinya gini. Tuhan yang samar-samar yang kita lihat sekarang lewat dia menyampaikan firman. Jadi di masa depan kamu harus membuat dengan pengertianmu. Jadi waktu kita menerapkannya, kira-kira gitu ya. Waktu kita menerapkannya, harapannya adalah jadi Tuhan itu tidak samar-samar lagi bagi kita. Gitu ya. Kan ingat saudara, semua firman Tuhan kan kita mesti datang. Semua kan tindakan iman kita. Kan semua orang kan, kalau saudara perhatikan kan kebanyakan orang tidak walaupun dikatakan mereka beriman, tapi pada umumnya manusia itu tidak begitu yakin dengan kehadiran Tuhan itu, saudara. Walaupun mereka berkata, oh aku percaya engkau, misalnya ada orang berduka gitu, dia kehilangan orang yang dikasihinya misalnya. Ya. Nah itu walaupun dikatakan dia sudah bersama dengan Tuhan di sorga gitu kan, tapi tetap saja saudara sulit mempercayai kalau benar-benar orang yang dikasihinya itu nggak mati sebetulnya gitu loh. Jadi makanya aku menunjukkan jalannya kepadamu hari ini, tapi di masa depan engkau mesti menerapkannya. Jadi harapan Tuhan umat manusia ini tidak lagi nantinya itu, jadi dia harus mengembangkan sikap, mengembangkan satu pengertian sampai dia yakin Tuhan itu benar-benar mengendalikan segala sesuatu. Benar-benar dia ada di setiap hembusan nafas kita gitu. Jadi itu bukan nggak bisa itu jadi kayak ya kayak omongan aja gitu loh. Itu harus menjadi kenyataan. Sampai kita itu benar-benar yakin, seyakin-yakinnya gitu. Tak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Gitu. Tak mungkin. Sampai seperti itu gitu. Jadi sampai saudara bisa membayangkan, kenapa sih Tuhan Yesus? Dia adalah Tuhan. Dia benar-benar mengalami Tuhan selama dia mengikuti Bapaknya gitu. Tapi ketika dia ada di penghujung hidup sementara dia gitu ya, sebelum dia mati lalu bangkit gitu kan di masa itu kan dia itu sama seperti semua manusia harus melewati yang namanya kematian. Sementara orang-orang sebelum dia itu harus nunggu berapa ribu tahun mereka, saudara. Harus Yesus bangkit dulu baru mereka bangkit. Gitu loh. Harus nunggu Yesus dulu gitu. Tapi dia harus mengalami kematian kan. Kan kematian itu adalah
Fase di mana kita nggak tahu apa-apa lagi gitu, pas di poin itu gitu. Jadi kesadaran akan tubuh kita ini akan hilang. Kita berpindah. Kita memasuki area zaman yang baru dalam hidup kita. Jadi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali, gak boleh kita mengatakan begini, mana Tuhan itu? Itu dulu iya, kita mencari-cari. Tapi dengan kita menerapkannya, inilah harapan Tuhan. Jadi semua kita mesti mengalami kenyataan ini, saudara. Mesti, saudara. Karena memang kita dipilih untuk ini. Bukan karena siapa kita. Bukan. Tapi karena pilihan itu datang kepada kita. Ibaratnya saudara, entah siapapun kita ini ya. Kita kan nggak tahu gitu. Ini kan dilakukan dia dulu gitu. Sebelum kita ada dalam tubuh kita ini gitu. Sebelum kita masuk dalam keluarga kita. Sebelum kita menjadi orang Batak, sebelum kita menjadi orang Indonesia, sebelum kita tinggal di Asia, sebelum kita tinggal di kampung kita, sebelum kita dulu sekolah di sekolah kita dan sebagainya. Belum ada semua itu rancangan itu. Dia sudah pilih kita untuk mengalami keadaan seperti ini, menjadi orang pilihan Tuhan, menjadi orang yang akan mengenal Tuhan. Menjadi orang yang akan diajar langsung oleh Tuhan itu sendiri. Saudara, Tuhan itu unik. Memang benar dia berbicara kepada kita melalui manusia ini. Tapi manusia ini gak boleh sedikit pun, entah siapapun manusia ini yang dipilihnya untuk berbicara ini, dia gak boleh menganggap dirinya Tuhan. Dia nggak boleh menyombongkan dirinya. Dia nggak boleh menganggap dirinya itu lebih daripada yang lain. Nggak boleh, itu menjadi musuhnya Tuhan. Jadi orang yang dipilihnya untuk bicara ini, dia harus belajar takut akan Tuhan. Nggak boleh menganggap orang ini, jadi entah siapapun orang ini. Jadi kalau saya katakan entah siapapun orang ini, berarti itu dari pihak Tuhan lah yang bicara. Jadi orang ini yang ngomong ini pun, dia benar-benar harus tunduk dia. Kalau saya ini orangnya kan, berarti saya harus mendengarkan perkataan Tuhan ini. Saya harus mengajari diri saya. Saya harus keras kepada diri saya sendiri. Ingat, kamu bukan siapa-siapa ya. Gitu. Supaya Tuhan itu bebas dia. Ini namanya menerapkan, saudara. Disinilah nanti kita akan benar-benar melihat betapa nyatanya Tuhan itu. Iya. Karena selama ini, saudara, ada banyak manusia yang dipilihnya. Jadi kalau dulu utusannya Tuhan itu, saudara, itu gampang mereka menjadi sombong karena mereka punya karunia kesembuhan misalnya, karunia mujizat, karunia berkata-kata dengan hikmat, atau apa saja yang membuat mereka lebih daripada yang lain. Seperti Petrus gitu, mendapatkan pewahyuan dari Bapa gitu. Seperti Paulus yang dibawa ke surga tingkat ketiga. Tidak ada yang tidak sombong di antara mereka. Elia juga yang membantai nabi-nabi Baal gitu. Sehingga pada waktu itu, saudara, mungkin kita tidak tahu betapa dia itu menjadi besar kepala, saudara. Tapi tepat pada waktu dia itu besar kepala itu, saudara, disitulah dia hanya dengan seorang perempuan Ismail, langsung dia klepek-klepek, saudara. Lari dia. Bersembunyi dia di gua. Hanya dengan ancaman seorang perempuan. Iya. Jadi disinilah, saudara, kita itu benar-benar, jadi kita itu harus benar-benar belajar setiap hari gitu. Dari persekutuan kita ini.
Saudara terus mesti memeriksa diri saudara gitu. Saudara yakin gak sekarang Tuhan ada di antara kita? Terus kalau saudara sudah yakin, oke, ketika saudara yakin, apa tandanya engkau benar-benar menghargai persekutuan kita ini? Apa tandanya? Buktikan sendiri. Buktikan. Seperti saya katakan, tak ada yang kita banggakan di sini. Kita tidak membanggakan orang yang lagi bicara ini, tidak. Semakin hari orang ini ditunjukkan Tuhan kerusakannya. Cuman lagi kita bisa ngomong. Kalau orang ini bisa bicara, sudahlah itu karena Tuhan. Harusnya orang ini tidak layak untuk bicara. Iya. Tapi syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih kita semua yang ada di sini. Ingatlah siapa diri saudara. Coba ingat-ingat kelahiran saudara. Ingat-ingat gitu. Coba ingat-ingat sedikit lah. Iya. Saudara mesti mengingat kejadian saudara. Coba ingat dulu dari saudara sekolah, terus dibimbing, terus coba lihat bagaimana Tuhan menolong saudara. Lihat. Sampai engkau menikah, sampai ini. Sampai engkau bisa bertahan sampai dengan hari ini. Engkau ada di komunitas ini. Engkau tidak khawatir. Engkau tidak takut. Sekalipun orang-orang yang lain mungkin lebih baik daripada dirimu, teman-teman sekolahmu. Tetapi engkau melihat bagaimana engkau semangat hidup setiap hari. Sadarilah itu. Dan kalau hari ini engkau mendengarkan firman bahwa engkau dipilihnya salah seorang dari semua yang ada di dunia ini untuk masuk dalam kerajaan, untuk menjadi orang-orang yang disempurnakan, untuk menjadi orang-orang yang ditaklukkan, untuk menjadi orang-orang yang akan diajarnya, untuk menjadi orang yang akan dihakiminya, dihajarnya. Sekarang engkau mengerti kalau engkau dihajar, itu berarti karena engkau dikasihi Tuhan. Iya kan? Iyalah saudara. Dari kejadian kemarin, bagaimana istri saya boleh menghargai betapa pentingnya hidup itu. Ya kan? Bisa mengangkat tangan. Bisa makan. Jadi kadang-kadang kita bersungut-sungut gitu ya. Kadang-kadang lupa lagi saudara. Kemarin gak bisa makan. Ya kan? Sekarang sudah bisa makan. Gak ada rasa. Padahal saudara, garamnya sudah lebih baik, sudah lebih banyak sedikit daripada yang sebelumnya. Iya. Saya harusnya mungkin tidak pede dengan masakan saya sendiri. Ya kan? Tapi ketika saya rasa, enggak kok, saya enggak bohong, enak. Saya enggak bohong gitu. Apain saya harus, saya puji-puji masakan saya sendiri. Orang saya nggak bisa masak kok. Dan kalau saya rasakan, ya enak ya memang enak lah. Tapi kan yang namanya kita itu sakit kan, ya nggak bisa kita samakan. Ya, memang manusia gampang lupa, saudara. Enggak, itu bukan sedang mendiskreditkan, bukan. Ini sedang seperti itulah manusia. Gitu. Ya kan? Kemarin gak bisa ke toilet, sekarang sudah bisa. Ya. Kan harus menghargai setiap momen itu. Kemarin gak bisa tidur, sekarang sudah bisa tidur. Kan? Kemarin jangankan lipat baju, megang sesuatu pun nggak bisa. Jangankan ngangkat kaki, jangankan berjalan,
ngangkat kaki pun sulit. Tapi puji Tuhan, ya memang sakit lah. Tapi kan lebih baik daripada nggak bisa bergerak sama sekali kan. Disitulah saudara sering sekali kita itu tidak berani percaya, pegang teguh gitu loh. Bukankah dengan seperti ini kita yakin Tuhan yang menggendong kita? Bukankah harus kita menguatkan? Bukankah dengan sekarang, dengan keadaan ini? Benar kan? Kalau kita masih bisa berjalan, kita masih bisa berlari, mana bisa kita bilang Tuhan yang menggendong kita? Sulit kan? Tapi kalau kita nggak bisa jalan, di situ kan kita jadi kasih pelajaran. Oh iya ya, Tuhan yang menggendong saya. Tuhan itu kan bisa kemana-mana, nggak perlu dia pergi kayak iblis gitu. Dari mana saja kamu iblis? Oh, dari keliling dunia. Seolah-olah Tuhan itu kuper dia. Seolah-olah Tuhan itu harus pergi kemana-mana dia supaya dia bisa tahu segala sesuatu. Kan kerinduan manusia itu sudah di masa tuanya bisa keliling kan. Mana-mana. Makanya orang-orang bule itu kan. Dia kerja bisa-bisa nanti supaya dia itu bisa pergi ke seluruh dunia. Liburan. Iya. Dihabiskan semua keliling. Ya kan? Ingin menikmati. Makanya manusia ingin memiliki segala sesuatu. Ya kan? Pergi ke negara ini, ke negara itu, ke kota ini, ke kota itu. Tuhan kan tidak perlu dia pergi kemana-mana. Perlu nggak dia pergi kemana-mana? Tapi kita, ketika kita nggak bisa kemana-mana, kita pengen pergi kemana-mana. Iya kan? Pengen lari ke sana, lari ke sini. Ya sakit sendirilah. Pengen bikin ini, pengen bikin itu. Bosanlah sendiri terus papi. Ya memang bosan. Saya juga pernah mengalami bosan. Kalau saya ingat masa itu saudara, ketika sakit dulu itu. Kan gak bisa juga kemana-mana. Hanya dari tempat tidur ke depan. Dari tempat tidur ke depan. Dari tempat tidur ke depan. Sampai panas. Tapi saya mengalami banyak hal kan. Punggung saya dipegang sama Tuhan lah. Berapa banyak saya mengalami bagaimana saya melihat Tuhan lah. Banyak. Apakah itu terjadi sendirinya begitu saja? Tidaklah. Enggak terjadi. Itu semua karena iman. Saya bisa bicara seperti ini sama saudara. Bukankah itu karena iman? Bukankah karena saya percaya Tuhan jadi perisai saya, makanya saya berani bicara sama saudara? Kalau nggak saya percaya Tuhan perisai saya, Tuhan yang nyuruh saya, jangan takut. Nggak mungkin saya berani bicara sama saudara. Saya bungkam aja lah, saya diam aja lah. Tapi karena Tuhan mengatakan, saya percaya Tuhan mengatakan. Bukankah saya mengalami? Bukankah ketika saya katakan bapak saya nggak pernah mati, maka Tuhan tunjukkan bapak saya itu seperti hidup dalam keluarga istri saya? Bukankah ketika saya katakan Pak E itu tidak pernah mati, lalu Ma E bilang, kan kalian yang bilang Tuhan Pak E nggak mati, bapakmu nggak mati, berarti bapakmu ada di sini menemani saya, jadi saya nggak perlu takut. Hei, siapa yang buat semua itu? Tuhan. Siapa yang memegang perkataan itu? Siapa yang menjadikan perkataan itu? Siapa yang bertanggung jawab atas perkataan yang keluar dari mulut saya? Tuhan kan? Iya kan? Ini yang dikatakan saudara, kamu harus menerapkannya. Waktu selalu tidak selalu ada. Iya saudara. Dia ingin
Semua kita benar-benar mengalami. Iya. Sampai nanti saudara. Sampai pada akhirnya. Ketika kita bicara kepada Allah. Karena Tuhan sudah menaklukkan kita. Karena Tuhan sudah mendapatkan kita. Sampai dengan diam-diam. Tuhan menampakkan diri kepada semua orang. Ingat. Tuhan menampakkan diri. Yang menampakkan diri itu adalah Tuhan yang berinkarnasi. Melalui utusannya. Melalui anak-anak sulungnya. Melalui umat pilihannya. Melalui para utusan. Melalui para pelaku pelayanan ini. Ya. Jadi kita sendiri, pengertian kita itu nantinya tidak samar-samar lagi. Oh, sudah semakin intens sekarang saudara, orang-orang yang meninggal. Iya. Anak-anak muda lah. Ada lagi anak pelayan lagi dari Tibang sana saudara. Tabrakan juga. Tapi tidak meninggal sih. Tapi harus diambil operasi. Tidak ada operasi. Kemarin anak teman kita dulu satu pelayan. Ternyata adiknya ikut juga. Ya. Ya kemarin juga pendoa juga. Yang suaminya juga meninggal juga. Pendoa Batu Haji dulu. Sulit sekali dia melupakan. Ketika dia pelayanan dia katakan, saya sendiri Pak. Ya. Sulit untuk mempercayai kalau suaminya itu tinggal di dalam Tuhan. Dia nggak bisa pegang. Harusnya kalau orang bisa memandang Tuhan. Bukankah dia itu bisa memandang suaminya ada di sana? Iya kan? Ini menerapkan loh saudara. Bukankah benar setiap orang pada akhirnya akan diselamatkan? Iya kan? Oke, satu periode mungkin iyalah, mungkin mengalami penghukuman. Oke lah. Tapi firman Tuhan kan gak pernah berubah. Hanya iblislah yang dibinasakan. Ya kan? Semua yang dari iblislah yang dibinasakan. Makanya Tuhan ajarkan kita mesti lebih mengasihi Tuhan. Apa maksudnya saudara? Apa maksudnya? Kita mesti cari tahu apa maksudnya perkataan itu saudara. Semua para pelaku kejahatan harus diusir dari rumah. Ya. Jadi ketika dalam persekutuan ini saudara, ada orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Kita mesti merelakan. Dia mengambil jalannya sendiri. Tapi bagian kita terus menyampaikan firman Tuhan. Bagian kita mungkin berdoa. Mohon kepada Tuhan. Tuhan, tampakkanlah dirimu. Iya. Goncangan akan semakin terjadi, saudara. Semakin besar. Ketika kita sudah melewatinya, apalagi yang kita takutkan? Ya. Apakah Tuhan pernah gagal dalam menggembalakan kita? Cobalah lihat saudara.
Di masa-masa kita menegangkannya kita. Coba lihat. Apakah Tuhan gagal menolong kita? Apakah Tuhan gagal membuka jalan bagi kami? Kalau saya ingat saudara perjalanan itu saudara. Ya. Dari pihak Tuhan, Dia setia sekalipun kita tidak setia. Bayangkan, kurang apa lagi saudara kita? Dia sudah jamin. Dan Dia pertanggungjawabkan perkataan. Kalau Dia suruh kita mempertanggungjawabkan perkataan kita pada suatu hari gitu. Iya. Berarti Dia melakukannya terlebih dahulu. Jadi saudara, kalau kita itu dalam perjalanan kita, kalau kadang kita bersungut-sungut gitu. Jadi kalau saya lihat istri saya kalau sudah mukanya mungkin sakit memang. Iya. Karena itu saya lihat gitu ya. Saya itu, hei jangan kayak gitu. Memang iya, saya pun mungkin ketika menghadapi itu, mungkin saya pun gagal juga gitu. Iya. Tapi ketika ada di antara kita, kan pada saat itu berarti kan saya itu, walaupun misalnya saya sadar pun ketika saya mengalami itu, saya sadar juga, mungkin saya sulit juga melakukannya. Tapi ketika pasangan saya kan harus menyampaikan firman Tuhan sama dia. Supaya apa? Supaya kami sama-sama, saya dan pasangan saya, melihat Tuhan dalam keadaan sulit yang sedang kami alami. Harus saling menguatkan dong. Harus saling menasihati dong. Harus saling memberikan diri dong untuk penyampai firman Tuhan. Iya dong. Kalau enggak siapa lagi yang mempertahankan api di rumah Tuhan? Yang mempertahankan api itu tetap menyala. Siapa lagi? Kita biarkankah Tuhan itu sendirian di rumah Tuhan itu? Kita biarkankah? Ketika kita lagi bosan, tadi saya angkat semua baju di kamarnya Brian yang sudah bertumpuk. Coba Mami belajar ya, latihan lipat ya. Seberapa yang bisa dilipat, segitu aja. Tinggalin aja nanti yang lain. Katanya kan bosan. Ya kan? Ya saya harus cuci piring lah, inilah, itu kan. Saya kadang di atas ini aja sebentar aja gitu, misalnya nunggu apa namanya, convertnya kan. Convert yang rekaman kita kan harus di-convert dulu, butuh waktu kan. Kalau dibiarkan dia, misalnya dibiarkan, nanti datang, dia nggak bergerak dia convertnya itu. Harus nyala kayak gini baru nyala, jalan dia gitu. Jadi begitu naik lagi, harus nunggu lagi. Tapi tahu nggak? Pikiran saya ke bawah terus gitu. Gimana ya? Jangan-jangan nanti pergi pula. Karena harus latih kan. Tapi kan harus belajar menemukan Tuhan. Harus belajar mengalami Tuhan sendiri. Di tengah kebosanan kita. Berarti kalau kita bosan kan berarti kita nggak tahu kalau ada Tuhan di samping kita kan. Kalau sampai Tuhan di samping kita, kita bosan, nggak tahu lagi gimana kita ini. Nggak tahu lagi gimana. Orang Tuhan yang menciptakan keadaan itu loh. Tuhan itu deg-degan.
Karena dia tahu kita rusak. Karena dia tahu kita temperamen. Seperti yang saya bilang sama saudara. Ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak sanggup hidup. Ingat, itu kan dilihat Tuhan yang saya pikirkan itu. Terbuka. Sudah seperti kayak orang gila lah saya kalau misalnya harus menghadapi kayak gitu. Iyalah. Bagaimana sebelum Pak E meninggal itu, saudara? Pada waktu itu puji Tuhan gak ada waktu itu pikiran Pak E akan meninggal gitu. Tapi menjelang sudah kritisnya itu, saudara, mulailah datang itu. Saya sudah mulai berpikir gini, gimana nanti kalau sampai meninggalnya istri saya nggak tahu. Sudah seperti ini terus gitu. Dan kenyataan. Tapi puji Tuhan, saudara. Lewat saya tanda tangani itu, saudara. Itu saudara benar-benar menjalani satu perjalanan yang belum pernah saya jalani. Bagaimana istri saya bisa melewatinya? Iya, hanya Tuhan yang bisa menghibur. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat segala kesedihan kita. Saya gak bisa. Apa bisa saya katakan, saya menggantikan Pak E? Nggak bisa. Jauh, saudara. Jauh lah. Karena saya juga dididik di keluarga yang keras juga. Bapak saya seorang yang temperamen, saudara. Lalu saya mengatakan, oh saya belajar, oh Pak E hidup dalam saya. Apakah segampang itu? Mana segampang itu? Saya memiliki bapak yang tak sabaran juga. Apa bisa langsung saya jadi sabar gitu? Dulu ia pernah ketika saya di rumah itu saya itu kayak mama gitu. Iya. Waktu saya masih muda loh itu. Jadi kalau saya ingat dulu, Om Tuin itu gendong Keisha waktu kecil. Ketika baru merantau ke Batam ini. Dia itu kan gendong Keisha. Pakai kain panjang itu, saudara. Pintar dia. Oh, tapi saya dulu sudah melakukannya. Iya. Yang saya ceritakan ini, saudara. Mungkin saya ceritakan ini contoh kehidupan kami, saudara. Iya. Supaya kita makin hari kita makin bersemangat. Kita menjalani persekutuan kita ini, saudara. Begitu kita bersemangat, Tuhan akan tolong kita, saudara. Tuhan akan bantu kita menjalani hari-hari kita. Sampai pada akhirnya, Tuhan itu tidak samar-samar lagi. Iya. Kehadiran kita akan menggoncangkan segala sesuatu. Karena apa, saudara? Karena kedaulatan Tuhan sedang dinyatakan. Iya, dilindungi kita. Lihat ketika utusan datang ke Sodom dan Gomora itu. Sudah lihat itu? Seluruh kota itu ingin mengepung. Mengepung kan? Sampai anak kecil pun. Sampai anak-anak pun datang mengepung rumahnya Lot. Iya. Saudara, ketika Tuhan ada di antara kita, saudara, memang kita nggak lihat dia. Memang sepertinya menurut dunia ini, kita orang-orang yang malang, saudara. Iya.
Rasanya saya seperti menjalani kehidupan yang gagal. Rasanya jalan saya salah. Rasanya saya gagal mempercayai Tuhan. Iya. Rasanya saya orang yang gagal. Rasanya keputusan yang saya ambil dulu, meninggalkan tempat yang nyaman itu, rasanya itu gagal. Rasanya itu salah. Tapi setiap kali kadang kalau ingat itu saudara, kalau saya datang sama Tuhan, Tuhan itu menghibur saudara. Tuhan itu bicara terus terang. Kamu belum mengenal aku, nak. Bersyukur kita melewati, saya melewati 51. Petrus masih mencapai umur 63. Untuk 13 tahun lagi untuk mencapai 63. Tapi Yohanes mencapai umur 90-an. Berarti butuh 40 tahun lagi. Berarti kira-kira saya masih memulai perjalanan. Tapi apapun itu, apa sih usia? Usia di tangan Tuhan. Iya. Iya. Kalau saya berbicara di sini, saudara, kita semua secara umum. Harus bisa mendengar, yang didengarkan itu bukan suaminya Yayu. Bukan, gak bisa kayak gitu. Yang kita dengarkan Tuhan. Iya. Tuhan yang di hati kita ini gitu loh. Iya, harus itu. Lalu dengan berani kita memasuki Tuhan yang baru. Tuhan yang berdaulat. Bukan Tuhan yang bisa kita atur. Bukan Tuhan yang bisa kita suruh-suruh. Iya. Dia mengasihi kita karena itu dari dirinya sendiri. Tak ada campur tangannya dengan kita. Dia bebas melakukan itu. Bukan karena doa kita yang panjang-panjang. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan, gak ada semuanya. Bukan karena kita bekerja keras. Bukan karena kita memberikan persembahan atau apapun. Gak ada itu. Semua orang harus tahu diri. Termasuk orang yang ngomong ini. Harus tahu diri dia ini. Iya. Kadang-kadang saudara, ketika mendapatkan hinaan, ejekan, gitu, panas ini saudara, panas. Waktu disitulah saudara, waktu merasa panas itulah, oh ini pemilik tubuh ini, yang menghidupi tubuh ini, dia harus menundukkan dirinya. Waktu terasa sakit itulah saudara. Iya Tuhan. Kalau engkau memang mengizinkan orang itu menghina saya, mau bilang apa saya? Iya. Di sini saudara, semua kita harus sadar, saudara. Semua kita. Jadi firman yang kuucapkan sekarang menuntut orang berdasarkan keadaan mereka yang sebenarnya. Dan aku bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka dan hal-hal yang ada dalam diri mereka. Lihat ya. Saudara mesti melihat ya apa yang ada dalam diri saudara. Bagaimana keadaanmu saat ini. Kau mesti melihat ya. Kau mesti maju loh. Saudara mesti maju. Jadi kalau dikatakan Tuhan menyelidiki,
Ya kamu yang menyelidiki hatimu. Jadi saudara mesti membiarkan Tuhan itu independen gitu. Iya. Lalu sandingkanlah dengan firman Tuhan ini. Iya. Ketika misalnya di sini. Bayangkanlah bagaimana. Cobalah bayangkan. Siapa sih diri kita kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus? Iya kan? Tapi coba renungkan sekali-sekali. Sebetulnya pikiran Yesus itu kayak apa sih? Coba. Ya kan? Dia nggak menikah. Oke. Segala sesuatu dia pinjam. Walaupun banyak uang yang diberikan kepada dia tidak urus. Ya. Dijalankan. Walaupun dia anak Allah, tapi dia harus disalibkan. Cobalah. Salibkan loh. Coba bayangkanlah ketika dia disalibkan. Telanjang loh. Cobalah. Lalu bayangkanlah bagaimana murid-muridnya mengkhianati dia. Orang yang baru dicuci kakinya. Ya kan? Ingat gak? Lalu kita dikatakan pengikut Yesus. Cobalah. Tapi kita masih punya jalan kita sendiri. Kita masih menginginkan, wah supaya kita itu tinggi. Supaya status kita tinggi. Cobalah. Betapa jauhnya kita dari Tuhan itu. Baru kita mengalami sakit aja. Yesus disalib. Coba bayangkan betapa kuatnya dia menjaga supaya kuasanya tidak keluar. Iya. Coba bagaimana dia mempertahankan supaya kuasanya itu tidak keluar. Bagaimana dia menyangkali dirinya. Itu perenungan panjang kita. Iya. Jadi bukan berarti ketika kami sudah melewati itu, bukan berarti sudah selesai pekerjaan itu, tidak. Tapi bukan berarti kami bisa menantang Tuhan, saya menantang Tuhan. Udahlah Tuhan, sudah lakukan apa aja. Pekerjaan Tuhan itu saudara terus berlanjut dia. Tahap demi tahap. Tahap demi tahap. Tahap demi tahap. Oh, rancangan Tuhan itu bisa berubah kapanpun. Iya. Hari ini katakan A, besok bisa berubah. Iya. Karena memang dia Tuhan yang selalu baru. Setiap hari yang kita lalui itu selalu baru. Makanya kita boleh berharap setiap pagi. Makanya kalau kita katakan bosan, itu karena kita nggak sadar. Itu karena kita itu dikungkung sama iblis. Kita dipenjara sama iblis. Roh kita nggak merdeka. Tubuh kita nggak merdeka. Iya. Semuanya salah. Kemarin gigi yang satu harus pakai lem lepas-lepas. Sampai susah-susah dikasih gigi karena pakai kawat. Gak bisa makan. Semua. Padahal betapa, wah begitu kalau dibandingkan gak punya gigi dengan punya gigi.
Ya saya biasa aja lagi, saya bolong kayak gini ya udahlah. Ngapain harus tambal-tambal? Ya tapi kalau ada memang yang sampai memperjuangkan dipasangkan misalnya gigi saya hargai dong. Misalnya ada sudah kasih misalnya kasih saya gigi gitu. Sampai mahal dipasang itu. Kalau saya bilang, kayak gini. Jadi mau ngapain lagi? Mau apa sih? Kira-kira kayak gitulah tuh. Berarti apa saudara? Ayo mengucap syukur. Ya, kita masih bisa hidup, terima kasih Tuhan. Mesti minta ampun kalau kita bersungut-sungut. Ya, puji Tuhan. Sekarang gak perlu lagi antar anak-anak. Iya kan? Gak perlu lagi pergi ke jodoh. Ya kan? Silakan. Berarti kan sedang disuruh Tuhan istirahat. Tapi tentu kalau kita disuruh istirahat, kenapa kita gak pergunakan itu bersekutu dengan Tuhan? Kenapa gak kita pergunakan itu berdoa? Oh dulu saya mungkin terhina, saudara. Kerjaan saya cuma bisa baca. Iya. Tapi yang puji Tuhan, saudara. Saya nggak pernah dengar dari mulut mertua saya. Ketika saya misalnya pulang kampung, saya nggak pernah dengar ejekan dari mertua saya, puji Tuhan. Iya. Mungkin seolah-olah saya nggak bisa apa-apa. Jadi kadang-kadang saudara kalau saya ngerjain apa-apa di rumah itu, kadang-kadang saya kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Tapi ya memang dulu seperti itulah saya. Saya tahunya cuma membaca. Ya saya mungkin nggak pintar bergaul juga. Mungkin orang bilang saya, ya cumanya bisanya dia itu cuma ketawa aja. Waktu awal-awal dulu saudara, ketawa aja lah kerja saya. Tapi saudara, ketika umur bertambah, pada akhirnya, ya Tuhan tunjukkan. Saya masih terus saudara menjaga keadaan di mana saya terus mencari Tuhan setiap hari. Iya. Itu kan gak bisa dibangun 1 hari 2 hari. Seumur hidup itu saudara. Iya. Makanya kalau ketika ngomong satu kata ini tentang menerapkannya saudara, bisa lama sekali saya ceritakan sama saudara. Kenapa? Karena itu dibangun setiap hari. Berarti kalau dari tahun 97, berarti kan sudah 28 tahun. Ya. 28 tahun. Saya menjalani kehidupan seperti ini. Iya. Dari sejak lahir baru. Mungkin rasanya sekarang kita menjalani satu kehidupan yang berbeda. Tapi saudara, Tuhan itu tetap satu. Bukan ketika kita bilang sekarang, oh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita jadi tidak. Tetap Tuhan satu.
Mau kita bilang siapapun dia harus tetap satu. Dan sekarang lebih jelas lagi Tuhan kita. Tuhan yang selalu baru. Iyalah, jadi kalau Tuhan selalu baru, kita mesti segar senantiasa loh. Kita mesti berani berpikir, siapa bilang aku sakit? Mesti berani ngomong kayak gitu. Mesti berani bilang, siapa bilang aku berutang? Iya, sekalipun kita berutang. Karena apa? Tuhan sudah tanggung hutang kita. Jangan bilang kayak gini, oh aku yang bikin hutang kok Tuhan tanggung jawab. Memang sudah sejak dari awal dia bilang kok. Tuhan mana bisa menarik perkataannya saudara? Mana bisa? Lagian apa sih hutang kita dibandingkan dengan satu kata aja daripada Tuhan? Bukankah satu kata Tuhan katakan, hari ini juga kekayaanmu diambil daripadamu. Bukankah satu kata? Satu kalimat aja? Bukankah dalam satu malam harga-harga berubah ketika pada waktu itu saudara? Mereka benar-benar mengalami kelaparan saudara. Tapi dalam satu malam benar-benar mereka diberkati oleh Tuhan. Iya, kita mesti berani percaya kayak gitu. Biarlah orang bilang bodoh. Pada saatnya hanya orang yang mengenal Allahnya yang akan tetap kuat dan bertindak. Iya. Jadi belajarlah mengenal Tuhanmu. Ayo belajar terus. Belajarlah mendengarkan suara Tuhanmu setiap hari. Belajarlah hidup tidak bosan setiap hari. Iyalah. Siapa bilang aku gak bisa buat apa-apa? Siapa bilang aku stroke? Siapa bilang aku gak bisa jalan? Aku bisa. Tapi bukan harus dengan berjalan baru aku bisa berjalan. Enggak. Roh kita gak bisa dikendalikan. Roh kita gak bisa dikekang. Tubuh kita bisa dirantai. Oleh karena sakit, oleh karena stroke. Tapi tetap bisa kita pergi kemana-mana. Karena Tuhan yang gendong kita. Kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Iyalah ketika kita berdoa. Nikmatilah. Ngomonglah sama Tuhan. Izinkanlah dia cerita banyak hal. Kenapa rupanya? Izinkan dia menceritakan gambaran apa yang akan terjadi kepada seluruh dunia ini. Izinkan dia menunjukkan bagaimana kelak ketika engkau sudah disempurnakan. Iyalah. Apa? Kita kurang apa? Buktikan kalau Tuhan sumber segala-galanya bagi kita. Buktikan. Firman yang kuucapkan sekarang menuntut orang berdasarkan keadaan mereka yang sebenarnya. Dan aku bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka dan hal-hal yang ada dalam diri mereka. Lihat semua perkataan tadi. Lihat bagaimana dengan gamblang.
Apa kebutuhan istri saya? Apa yang paling dibutuhkan dia? Tuhan bekerjakan, berbicara sesuai dengan kebutuhannya kan. Bukankah berarti istri saya itu kayak spesial di mata Tuhan? Iyalah. Tadi saya ajak ke rumah abang saya di sana kan. Karena sudah mau masuk plafonnya saudara. Karena harus jam 12 Brian belum pulang. Saya siapin istri saya. Ayo mami. Kan mami lihat betapa banyaknya mereka nolong kita. Coba. Ya kan. Cuma datang ke situnya. Dijemputnya kita. Sudah papi telepon. Udah biar papi, mami di sini aja sendiri. Mana lah bisa saya tenang saudara. Mana bisa saya tenang tinggalkan istri saya di sini sendiri. Di sana sudah bisa. Nanti aku tidur. Ya memang iya, biarin aja tidur. Ada gazebo di belakang kan. Tidurlah dia sebentar di sana. Diantar juga pulang kok. Ya daripada di rumah bosan. Betul nggak? Hei saudara, kadang kalau mau lihat cara Tuhan itu ya kadang. Iya Tuhan. Terlalu hebat engkau Tuhan. Nyata loh, sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan orang itu saat itu gitu. Cobalah saudara, kurang apa saudara Tuhan itu? Kurang nyata apa dia? Pernah gak dia minta balasan dari kita? Layakkah 0,00000 sekian kerja sama kita itu? Layakkah itu dibandingkan dengan segala yang diberikan Tuhan sama kita? Lagian kerja sama kita itu bukan untuk keuntungan kita juga. Bukankah supaya kita layak masuk ke dalam kerajaannya? Layak hidup di dalamnya. Aduh, kurang bahagia apa kita dibandingkan dengan orang-orang yang akan binasa ini. Kurang bahagia apa kita saudara. Iya. Cobalah lihat betapa baiknya Tuhan yang berbicara terus kepada kita. Lihatlah. Apa gak gamblang sekali dia bicara sama kita. Apa yang kita takutkan tentang masa depan kita. Bukankah sekarang kita pandang anak-anak kita ini. Bukan rasanya anak-anak kita ini kita akan melihat bagaimana masa depan mereka. Dipelihara sama Tuhan. Bukankah sekarang saudara mata kita ini terbuka. Melihat satu zaman kerajaan. Ingat lagu yang tadi. Sukacita pujian di rumah-rumah. Dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Di mana itu bisa kita lihat? Bukankah di langit baru dan bumi yang baru? Bukankah itu adalah Yerusalem yang turun dari sorga? Cobalah lihat. Coba lihat sekarang saudara. Segala sesuatu saudara sedang dibongkar. Cobalah lihat saudara. Sekarang para koruptor itu sedang harus mengembalikan semua. Kalau sudah sampai menyasar nanti ke pertambangan. Seperti yang dikatakan. Minimal 20 juta per orang per bulan. Bayangin. Oh kita bukan masalah lihat materi. Maksudnya gini. Bagaimana Tuhan akan mengubahkan satu keadaan. Iya loh. 20 juta per bulan
per kepala loh, bukan per keluarga loh. Apa Henny masih perlu pergi ke Australia dia? Oh bisa pergi ke Australia, tapi nggak perlu harus bekerja, bisa. Tuhan nanti akan bawa ke Australia, tapi bawa firman Tuhan. Apakah Henny harus pergi bolak-balik ke Singapura gitu, cari barang gitu. Bawa kabar baik. Iya. Ayo, jangan sedih gitu. Dengan apa yang kita alami, dengan penderitaan yang kita alami, ayo bersukacitalah. Bersukacita. Jangan murung muka. Pandanglah Tuhan. Semangatlah. Tuhan tidak membiarkan orang yang mengandalkan Dia. Tidak. Lihat ini kata-kata ini saudara. Aku bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka dan hal-hal yang ada dalam diri mereka. Lihat, kurang baik apa Tuhan ini? Kurang nyata apa Tuhan itu saudara? Ayo, biarkan kita merasakan kembali sukacita pujian. Ayo ya. Jangan lihat kenyataan. Jangan percaya kenyataan yang ada saat ini. Iya. Kalau Tuhan mengatakan Dia ada di sini, bersukacitalah. Kalau Tuhan katakan bersukacita, ayo ubah dirimu. Jangan mau murung muka. Rasakan seperti di dalam rohmu yang paling dalam. Rasakan seperti yang kau mendapatkan sesuatu yang sangat berharga malam ini. Itu artinya ketemu sama Tuhan. Saya sering sekali mengalami seperti itu, saudara. Kalau saya sudah mengalami kayak gitu, sudah cukup bagi saya. Nanti saya baca firman Tuhan, saya doa, saya menyandarkan diri. Iya. Kalau sudah sampai pada titik itu, saya merasakan seperti ada satu semangat di sini. Terima kasih Tuhan. Iya. Disitulah saya merasakan Tuhan itu makin lama makin bebas. Disitulah saya boleh merasakan bahwa ternyata saya ini miliknya Tuhan. Saya kesayangannya Tuhan. Saya benda berharganya Tuhan. Saya pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kejadianku dahsyat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Memang tadinya aku ini rusak. Aku yang dirusak oleh iblis. Aku miliknya iblis. Tapi oleh karena ketekunan Tuhan. Oleh karena kesabaran Tuhan. Oleh karena kesetiaan Tuhan. Dia bersihkan aku. Dia bersihkan segala kekotoran. Dia mandikan aku. Dia berikan pakaian yang baru kepada aku. Setiap hari. Dia buat aku melupakan segala masa laluku yang susah, yang sulit, yang rusak. Ya, pandang Tuhan. Berbahagialah karena kau ada di sini. Bukan karena di tempat ini. Saya bukannya orang yang menarik. Saya bukan pendeta hebat. Saya bukan pendeta kaya yang memberikan uang saya kepada saudara. Saya adalah saudaranya saudara. Yang dikatakan Tuhan, saudaraku yang paling hina.
yang mau terus belajar, yang percaya. Kalau Tuhanku sanggup melepaskan aku. Itu aja. Apa sih yang kita punya? Apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Hanya Tuhanlah yang kita banggakan, saudara. Hanya Tuhanlah harta kita. Suatu saat semua akan diambil dari kita. Iya, bukankah begitu? Bukankah anak-anak kita akan meninggalkan kita suatu saat? Iya. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan hidup bersama dengan istri saya sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk Tuhan. Iya. Kadang-kadang kalau istri saya sudah bilang, tapi sudah bosan ya, sudah capek ya, kok udah lain, kok nggak seperti kemarin, semangatnya mandiin. Nah, gitu. Kalau istri saya sudah bilang kayak gitu, ya enggak lah, saya bilang, enggak gitulah. Iya, kadang-kadang kan lupa kan. Iya. Sudah jam 9. Baik, puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang terus membimbing kami dari hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami mau beristirahat, kami mau beristirahat dalam hadirat. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.